halaman 93. Bacaannya faidatun ayhazihi faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faidatun ay hazihi faidatun idza zahara lak ma fisyabahi minal afati wa ma fil ju'i minal fawaidi ta'ayyana alayna bayanu tariqir riyadati fi kasri syahwatil batni fa inna man tawa'adal aqlal kasira in taqala duf'atan ilal qalili lam yahtamilhu mizajuhu wa dha'fah. Faidatun ay hazihi faidatun, ini satu faidah. Idza zahara laka, apabila sudah zahir, sudah nampak bagimu, ma fisyabahi minal afat, sesuatu dalam kenyang kerusakan, wa ma fil ju'i, dan apa yang ada di dalam lapar, minal fawaidi, daripada segala faedah-faedahnya, ta'ayyana alaina, maka tertentu atas kami atau wajib atas kami, bayanu tariqir riyadati, menerangkan jalan latihan, fi kasri syahwatil batni, dalam menghancur syahwat perut. Fa inna man tawa'adal aqla, fa inna man, maka bahwa orang tawa'adal aqlal kasir, yang sudah terbiasa banyak makan, ini taqala, jikalau ia berpindah, duf'atan, sekaligus, ilal qalil, kepada sedikit, lam yahtamilhu, niscaya tidak menanggung akan dia, mizajuhu, kondisinya, wa dha'fa, dan lemah. Penjelasannya, idza zahara laka bisyaba'i minal afati wa ma fil ju'i minal fawaidi, apabila sudah zahir, sudah nampak akibat buruk daripada yang disebabkan makan kenyang, dan sudah jelas nampak faedah lapar. Sudah rawat musannif pengarang kitab Kifayatul Atqiya, Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, Sidin sudah menjelaskan apa-apa akibat buruk bagi orang yang makannya banyak, dan apa-apa faedah yang baik, faedah orang yang makannya sedikit. Sudah, berarti sudah jelas lawan kita. Kita ini sudah jelas nampak bahwa akibat banyak makan itu kerusakannya ini.
Manfaat makan sedikit itu faedahnya ini sudah kada jelas mar sudah, tapi ditakon itu kada dapat kada ya ada. Nah, coba dirincikan Bang, akibat makan banyak tuh apa-apa. Paling ingat ini. Sekarang manfaat makan sedikit. Manfaat makan sedikit itu apa-apa faedahnya? Ini. Oh, sudah paham nih. Jelas sudah. Kawa menjelaskan, kawa menerangkan. Nah, kalau sudah paham, kalau sudah jelas, maka ujar musannif Imam Zainuddin Al-Malibari ta'ayyana alaina tariqur riyadhah. Sekarang kami punya kewajiban menjelaskan, menerangkan cara latihan ila kasri syahwat untuk menghancur syahwatil batni, syahwat perut. Nah, sekarang Sidin hendak menjelaskan kayak apa cara latihannya orang yang sudah terbiasa banyak makan supaya mengurangi menyedikiti makan. Artinya apa? Artinya kene nah dalam hidup kita ini kada bisa sekaligus itu kada bagus, sulit. Ada dalam hidup ini yang disebut dengan proses. Paham? Hidup ini ada prosesnya. Orang tidak bisa makan nasi langsung kecuali sudah melalui proses. Prosesnya apa? Bertanam padi, mengatam, menggiling, memasak, hanyar jadi nasi. Seberataan ada prosesnya. Orang maulah kopiah jadi kopiah, ada proses jadinya lah, ada prosesnya. Ini orang maulah banyu benar, banyu kaleng ada prosesnya lah, ada prosesnya. Hidup ini sudah sunnatullah, aturan Allah, semuanya ada proses. Orang kawin langsung kawin ke rahmat? Langsung kah? Kada, ada prosesnya dulu. Ayam hintalo ada prosesnya lah, ada prosesnya dulu. Anyar jadi hintalo. Orang belah anak rahmat ada prosesnya lah, ada prosesnya dulu. Itulah hidup mengatakan hidup ini ada proses, maka jalanilah sesuai dengan prosesnya. Jangan langsung hendak begini kadada la yuladur rajulu aliman. Seseorang dilahirkan kada langsung alim, ada prosesnya dulu, proses belajar, proses ini ada prosesnya. Maka kita jalanilah proses-proses hidup ini. Jangan berpikir hendak langsung begini-begini, prosesnya dijalani. Lah nyatakan tuh hidup apapun masalah hidup itu ada yang disebut dengan proses. Semua dalam kehidupan ini apapun membutuhkan proses. Nah, dalam proses itu lalu ada riyadhah, ada latihan. Riyadhah itu artinya latihan. Nah, sekarang Imam Zainuddin Al-Malibari Sidin hendak menjelaskan proses orang nang supaya makan laparnya terlatih, lalu membutuhkan prosesnya latihan. Riyadhah dulu. Kenapa harus ada proses, harus ada riyadhah?
fa inna man ta'awadal aqlal kasira, maka bahwasanya orang yang sudah terbiasa banyak makan, orang yang sudah terbiasa banyak makan, in takala du'atan ilal qalil, jikalau dia berubah atau memindah sekaligus makan sedikit kada sanggup. Orang ini sudah terbiasa makan sehari 3 kali, sehari 3 kali, sehari 3 kali. Lalu dalam rangka mengurangi makan, langsung sehari sekali aja ada sanggup. Lam yahtamilhu mizajuhu, kada menanggung, kada sanggup kondisinya. Wada'ufa, dan dia lemah, kada bisa. Seseorang ada prosesnya dulu. Kita ambil contoh, nah, bilainya pertama tuh pasti berat, nampak puasa. Ini kita Ramadan nyar diliwati, kalau Ramadan nyar diliwati. Ramadan itu biasanya setelah Ramadan kita ini ta'awadal akhlak, sudah terbiasa makan lagi sampai 11 bulan makan. Begitu datang Ramadan, puasa lagi, hari pertama tuh berat kada, karena langsung kada makan hariannya, berat kada. Tapi setelah berjalan sehari, 2 hari, 3 hari, setelah menjalani seminggu, 10 hari, mulai mudah lah, mulai mudah lah, karena mulai sudah terbiasa. Jangan langsung orang tuh ambihi berukuk, kada kawa langsung benar. Ambil hijir buruk langsung berat, langsung berproses lah dulu. Nang tadinya sebungkus sehari, setengah bungkus dikurangi, akhirnya bisa aja. Napa maksudnya ilmu secara umum? Nikam nih ilmu umum ngarannya, ada ilmu khusus kitab aja. Satu yang harus dipahami bahwa merubah kebiasaan itu sulit. Ikam ini biasa sudah bilinya belajar mengantuk, ubah aja ngalih banget, kada mengantuk. Kenapa? Sudah terbiasa bila belajar, ubah aja ngalih banget. Kenapa? Sudah terbiasa. Lalu membutuhkan latihan, proses. Aku kada di bang, kada. Ayo dulu nang rajin mulai awal ila akhir ngantuk. Ayo, nah sekarang kurangi, jangan mulai awal ila akhir. Separuh mengantuk, sudahlah, alhamdulillah, sudah kayak itu. Mengatakan ini kalimat paham supaya kamu memahami. Ini kalau dalam keilmuan ngarannya solahai, ilmu psikologi, ilmu jiwa manusia. Ini kan apapun. Jadi secara kejiwaan manusia itu merubah sesuatu yang sudah terbiasa itu sulit. Ikam sudah terbiasa kada berkopiah, disuruh berkopiah alit. Ya kan? Tapi mun sudah terbiasa berkopiah, dia terbiasa sudah berkopiah. Kemana kau berkopiah? Aduh lagi. Tapi mun belum terbiasa berkopiah, supannya jiarah itu aduh, apalagi mun kebanjir aja. Karena ini memang kada terbiasa. Nah sekarang lihat nang ini sudah terbiasa, orang itu sudah terbiasa berkerudung, lalu inya memajul kerudung balik itu. Orang yang kada terbiasa berkerudung disuruh langsung berkerudung, kada bisa.
ada proses ngaran. Paham lah ikan memahami ini kan biar ikan paham. Kayak ini kan bisi bini ini punya kebiasaan nang kayak ini merubahnya tuh kada kepala langsung. Bah nih jadi goreng mengaruh aja terus kebiasaan udah jadi kayak ini goreng. Ubah ibu bini sudah apa kebiasaan goreng melanda seorangan bini ini ubah jangan lagi proses itu belajar ya karena sebelum kawin sudah belajar. Beri supan di mentuha di rumah mintuha melanda maka pondokan. Ini kira. Ini biar kamu paham. Ini ilmu nang mantap nih benar. Ilmu psikolog ngarannya. Kejiwaan merubah sesuatu nang sudah teradat, sudah terbiasa itu sulit. Yalah, salah, ujar salah aku biar betul tata gue berukuk, ambeh lah, biar ya aku nang penting kalau berukuk ujar kada beambihan, gue bilah ketiga, kenapa? Karena sudah terbiasa. Itu tuh, kada kau langsung. Kenapa? Kondisi jiwa pahamlah mizaj kondisi kejiwaan manusia itu kadang-kadang nah makanya lalu ini ada dua benar dalam pengertian pahamlah ini biar paham nih ini ilmu anu ngarannya benar ilmu psikolog kenapa manusia ini ada mempunyai dua benar. Ada karakter asli, ada karakter kada asli. Lalu dalam bahasa umumnya manusia ini mempunyai watak atau tabiat, watak asli, tabiat asli. Nang kedua watok kada tabiat asli. Yang pertama, orang kalau itu watak atau tabiat asli, karakter asli sangat sulit berubah. Kenapa? Bahasa orang bahari bawaan lahir ajal. Mulai umanya jer penguyaan, dasar anaknya penguyaan juga. Itu ngarannya genetik. Pahamlah, itu ngarannya dasar turunan. Mun orang tuh ini besar tabiatnya pamalar kan mengaji nang aya aja tetap pamalar merubahnya nyaman kada gampangan ini sulit merubah tabiat itu makanya orang akan bertanya bisalah dirubah kalau tabiat asli melalui membutuhkan proses yang panjang. Prosesnya itu dia harus punya ilmu pengetahuan, kemudian dididik oleh guru mursyid. Ini yang perlu dibina. Sulit kam. Nah ini nang ngalih nang ujar Rasulullah ujar Rasulullah ngatakan apabila orang iza akhbaraka ahadun apabila seseorang berkabar memberitahu kepada engkau bi anna fulanan bahwa si fulan itu yughayyiru tabi'atahu merubah tabiatnya merubah karakternya fala tusaddiqhu jangan percaya jangan percaya jangan dipercaya dulu ini bubuh dijar jangan percaya oh nikah orang sudah tabiat pan dusta dasar pan dusta kamana aja dusta bubuh jero ini jangan percaya dulu jangan dipercaya dulu. Kenapa? Karena lalu ujar Rasulullah apabila seseorang berkabar memberitahu kepada engkau bahwa si fulan itu menghancur gunung
Allah. Maka ujar Rasulullah, percayai. Percayai. Apa artinya? Artinya orang yang merubah karakter, merubah sifat itu lebih sulit daripada menghancur gunung. Merubah karakter itu lebih sulit daripada menghancur gunung. Itu ngarannya jin tabiat. Lalu tabiat ini lalu bahasanya dalam ilmu itu ngarannya genetik. Karakter ini bawaan lahir, kadang-kadang genetik bawaan dari abah dan mama. Ini kan biar paham, mereka ilmu ini nggak dapat dia nol. Lalu ujar Rasulullah hadis ini, ini aku jelaskan. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, lahu baginya sirrun, atau gini, mamin mauludin illa walahu sirrun min sirri abihi au ummi. Setiap anak yang lahir, anak siapa? Anak kita kan? Dia pasti membawa genetik DNA. Salah satunya adalah sifat, baik sifat abahnya atau sifat umanya. Itu ada sifat turunan ngarannya. Ini kada kau dinafiakan ada namanya sifat turunan. Sifat turunan ini bawaan bisa dari abah, bisa dari mama. Lalu ujar orang ahli psikolog, nah tinggal melihat bahasa kitab aglabiyah, tinggal di tajribah aja, tinggal melihat aja. Biasanya anak yang pertama pembawaan sifatnya banyak abah. Pasti, makanya kalimatnya aglabiyah. Pahamlah, tinggal kita melihat bila anak pertama itu biasanya ia membawa gen abah, genetik abah, membawa sifat abah kebanyakan. Lalu anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan seterusnya, ini kebanyakannya, bukan pastilah, kebanyakannya membawa karakter genetik mama. Nah tinggal lihat ya ikam mana keberapa wan? Kan keberapa? Nah bisa karakter abah ikam ada di diri kamu, cari ya ajar perajuannya aja. Nah iya sama lawan abah ajar. Nah iya. Lalu umanya ucap dasar tulen nih abah ajar itu. Anaknya itu ngarannya mereset mentajribah ngarannya. Nah tinggal galiti aja. Kemana keberapa men? Kada pertama lo, nah biasanya bila kada pertama ini tabiatnya membawa banyak tabiat umat. Cari iya, mama itu apa tabiatnya? Nah ya aja aku di sini nih, pas aku nih memawan ini jar. Itu tapi kada seberataan, paham lah ngarannya tabiat. Itu karakter asli. Itu kawalah dirubah sulit. Pahamlah, bukan berarti kada sulit. Kenapa? Karena itu genetik. Sudah Nabi madahara. Nah apabila anak merubah jua, satu ilmu, dua ditarbiyah, dibimbing oleh guru yang mursyid. Makanya itu guru benar yang hebat tuh itu. Kada sulit kan guru mursyid sulit karena merubah tabiat murid.
Adapun yang berikutnya watak. Nah, ada watak ini karakter kada asli. Karakter kada asli itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu disinilah kalimat, pahamlah, ini kalimat nang orang sekarang dikatakan bahwa lingkungan itu mempengaruhi perilaku seseorang. Tapi lain karakter asli, lingkungan. Lingkungan itu, lingkungan itu mempengaruhi sifat perilaku seseorang. Seberapa jauh lingkungan itu, pergaulan itu mempengaruhi sifat perilaku seseorang, hampir 80%. Nah, ketika ini menjadi perilaku ini sudah terada, kawalah dirubah, kawa kada sesulit tabiat. Tapi dalam merubahnya itu butuh proses. Pahamlah, butuh proses. Makanya jaga, makanya pahami, oh ini jiwa manusia sebenarnya kan, ini tabiatkah, ada tabiatkah, oh ini tabiatnya, oh tabiat ini ngalih banget, ini harus ke ini, oh ini, oh kada tabiatnya deh, ini pengaruh kawan jenis ini, ini pengaruh lingkungan aja, ini apa? Nah, bila ini pengaruh lingkungan, manusia ini pengaruh lingkungan, perilaku dan sifatnya itu lebih mudah berubah. Ini bagaikan bonglon. Tahu bonglon lah? Wan, apa? Mar, apa? Bukan bonglon lah. Bahasa kampungnya angoe, bah. Nah, kayak bunglon loh. Bila bunglon itu lingkungannya hijau, dia jadi hijau. Bila lingkungannya kuning, kuningnya. Bila lingkungannya coklat. Nah, ya nang kita nih. Nih kami ini ada nang dipengaruhi pesantren lingkungan, ada nang asli. Bila nang dipengaruhi lingkungan, ini kada awet kada. Bila ikam berubah ke kampung, pergaulannya berubah. Tapi nang tabiat tetap pengarasan nang di pesantren enggak, nang begawa siapa? Tetap aja pemalar, tetap aja. Nah, itu asli itu. Paham? Nah, ini benar nang kita maksud lebih jauh ke ini. Ini secara umum mengatakan ini kamu orang dakwah itu mengerti dulu, oh terkebiasaan masyarakat begini. Wah, ini ngalih merubah nih, ada kawal langsung merubah, ada prosesnya. Pahamlah. Ini nang maksud pahaman juga banai dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sekarang ini orang Indonesia itu punya karakter, punya sifat buruk benar, dan itu sulit merubah orang Indonesia. Gemdaulah orang Indonesia ini. Orang Indonesia ini kita termasuk rata-rata orang Indonesia itu kada disiplin. Ini sudah kebiasaan. Lihat orang Indonesia ini kada disiplin kerja. Kenapa kada disiplin kada? Pejabat kada disiplin juga. Buktinya aku ini nerima undangan jam sekian pejabat datang. Umpamanya jam 2 jam 2 kada datang. Berarti ngarannya kada disiplin waktu, kada disiplin ngarannya. Kok protes meneh? Maka jurang jam 2 nih. Pian guru melihatlah tulisannya wit. Pian melihatlah tulisannya wit. Pian tahulah wit.
Wit itu waktu insya Allah terlambat cocok. Gambaham pejabat aja aku ranjak mana bahada kayak pejuran ini kada disiplin waktu aja ini dong kada disiplin disiplin Indonesia. Enang kedua orang-orang Indonesia ini benar kada disiplin ya tiga mainnya alih benar begawi di luar negeri itu dah kita ini sakah hendak turun orang negeri itu maunya ini disiplin waktu, disiplin kerja. Yang kedua, orang Indonesia ini penguliran. Apalagi orang Kalimantan. Ini karakter kita. Kebiasaan kita ini penguliran. Malas bekerja, buktinya wah benar. Banyak itu makanya sering rancak mana sudah padahal ada gawian belajar bukan gawian yang ada situ penguliran kayak gawian paham lah gawian yang jadi duit itu banyak saja cuma kulir menggawi kada demudainya bah marumpot tuh modal lah orang merumpot mengambil upah merumpot bermodal lah entah bermodal tangannya pilih merumpot super nojer nah itu ngarannya penguliran di dalamnya ada malu gengsi apa ini ngarannya kebiasaan ini umum nih. Yang ketiga orang Indonesia ini sembarangan kada rapi, kada bersih, sembarangan buang sampah. Mana aja? Nyata nama kan timbe asa timbe aja. Inilah Pak kebiasaan sudah mau ubah sulit. Ubah ngali banget. Bajur ini nah iya. Nah sekarang nang maulah rusak di Indonesia ini lagi kebiasaan nang belum berubah nang apa itu pegawai pemerintah ini kagak jujur lalu akhirnya korupsi makanya korupsi merubah korupsi itu ngalih karena sudah terbiasa. Pejabat kita ini sudah terbiasa maakali ini paham lah lalu merubah itu ngalih merubah butuh proses makanya kawal merubah korupsi sebenarnya kawal tapi butuh proses karena apa? Kebiasaan sudah terbiasa. Itu biasa. Nah, itu kaidah pahamlah supaya memahami kondisi ngarannya, kondisi kejiwaan manusia. Kayak itu jiwa kita, diri kita tuh itu. Lalu merubah dipaksa berproses. Nang mahir berokok ampih langsung kada kawa nang mahir banyak makan langsung ampih banyak makan kada kawa butuh proses bagaimana berproses bila prosesnya ini hakun dijalani hasil tapi bila prosesnya ini kada mau dijalani gagal. Nah nanti ini juga orang yang sudah terbiasa banyak makan dihentikan langsung kada bisa ada prosesnya. Nah sekarang prosesnya nang kayak apa? Nah payam bagi ayan dari jak maka sebaiknya bertahap. Tahap itu artinya proses.
ila akhir wallahu a'lam bishawab. Ingat itu aja dulu.